Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mu'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pelajaran tafsir kita hari ini Abah akan baca surat Abasah. Awal juz amma, surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah. Shadaqallahul adzim. Dimaknai suratu Abasah, surat Abasah Makkiyah, iku Makkiyah. Wahia utawi suratu Abasah iku isnatani dua wa arba'una lan 40 apani ayatan ayate. Langsung saya artikan. Ini kita membahas tentang surat Abasah. Surat Abasah itu surat Makkiyah. Kalau kalian mendengar surat Makkiyah atau di atas itu ada tulisan Makkiyah, berarti itu surat diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah. Jumlah ayat dalam surat Abasa ini ada 2 dan 40. Itu kata-kata bahasa Arab, berarti 42 ayatan ayatnya. Abasa merengut sopo an nabiyyu kanjeng nabi. Ai kaliha merengut opo wajhuhu wajai kanjeng nabi
wa tawalla lan mingu sapa Kanjeng Nabi, ai a'rada mingu sapa Nabi li ajli anja'a krono arai, li ajli anja'a krono arai yen to teko hu ing Nabi sapa al-a'ma, sapa al-a'ma wong kang buta, sapa al-a'ma wong kang buta. Siapa itu? Rupani Abdullah ibnu Ummi Maktum, nama orang, putranya Ummi Maktum. Faqata'a mongko megot sapa Abdullah hu ing Nabi amma saking perkara huwa kang utawi Nabi iku masyghulun sibuk ketungkul bihi kelawan mimma saking perkara yarju kang arep sapa Nabi islamahu ing islami wong. Mimma itu yang belakang mimma saking wong ya, bukan saking perkara, saking wong. Yarju kang arep sapa Nabi islamahu ing islami wong min asyrafi Quraisyin saking mulya-mulyani wong Quraisy. Alladzi nabi huwa utawi nabi iku Khuraisun banget ingini ala islamihim ing ngatasi islami Quraisy atau asyrafu Quraisy. Walam yadri lan orang ngerti sapa al-a'ma wong kang buta annahu sak temene nabi iku masyghulun katungkul sibuk sapa nabi bidzalika kelawan mengkunu rujuknya ka yarju islamahu min asyrafi Quraisy. Fanada mongko manggil sapa a'mahu ing nabi dengan kata-kata alimni mimma 'allamakallah, alimni kula aturi ngajar panjenengan, kula aturi ngajari panjenengan, alimni mulango panjenengan ni ing kula mimma saking perkara-perkara allama kang mulang ka ing panjenengan sapa Allahu Allah. Fansarafa mongko buyar sapa nabi, fansarafa mongko buyaran sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitihi marang omahe Kanjeng Nabi, daleme Kanjeng Nabi. Fa'utiba mongko den cacat sapa nabi fidzalika ing dalem mengkono abasa wa tawalla bima kelawan ayat nuzila kang dinturunake apa ma fi hadhihi surati ing dalam iki surat. Fakana mongko ono sapa Kanjeng Nabi ba'da dzalika ing dalam sawisene mengkono utibah yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu marang Ummi Maktum atau al-a'ma, idza ja'an alaikani teko sapa a'ma
Nabi mengatakan, marhaban biman atabani fihi rabbi. Marhaban, selamat datang, atau oleh kecembaran, biman kelawan wong, ataba kang nyacat, ataba kang nyacat ni ing ingsun, fihi ing daleman, sapa rabbi pangeran ingsun. Wayab sutulan beber sapa nabi, menggelar sapa nabi, lahu marang a'ma, ridaahu ing selendangi nabi atau serbani nabi. Cukup dulu saya terjemah, perhatikan. Sababun nusul, sebab-sebab turunnya ayat abasa wa tawalla dan seterusnya itu sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah istri baginda Rasul itu bercerita, Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla karena ada kejadian yang menimpa Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, yang menimpa seorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah seorang sahabat yang buta. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah yang buta itu datang kepada baginda Rasul sambil berkata, ya Rasulullah, Allimni mimma 'allamakallahu. Allimni mimma 'allamakallahu. Ya Rasul, ajari saya apa-apa yang engkau telah diajari oleh Allah. Bagus. Orang buta sowan kepada Nabi, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sowannya itu bukan untuk main-main, tapi untuk ngaji, semangat ingin belajar. Ya Rasul, ajari saya apa yang telah engkau terima dari Allah. Karena orang buta, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh baginda Rasul. Padahal waktu itu wa inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun min udhama'il musyrikin. Rasulullah itu saat itu sedang kedatangan tamu, seorang laki-laki pembesar orang musyrik. Jadi orang musyrik datang kepada Nabi, diskusi dengan Nabi. Lah, Nabi pingin sekali, dalam bahasa ini, wa huwa huraisun ala islamihim. Nabi pingin sekali agar orang tersebut bisa masuk Islam, karena waktu itu Islam masih sedikit. Dari mana kamu tahu Islam masih sedikit? Karena surat ini turun di Mekah. Lah, ketika Nabi berada di Mekah itu Islam masih minoritas, Islam masih sedikit. Maka ada orang pembesar datang kepada Kanjeng Nabi, mau bertanya, mau berdialog, oleh Nabi dilayani. Sambil Nabi berharap orang tersebut masuk Islam. Kalau orang itu masuk Islam, berarti Islam akan semakin kuat. Lah, dilalah saat Nabi berbincang-bincang dengan tamu pejabat Quraisy yang besar, orang pembesar itu, datang Abdullah bin Ummi Maktum. Assalamualaikum. Ya Rasul, allimni mimma 'allamakallah. Ya Rasul, ajari saya tentang apa yang engkau telah diajari oleh Allah. Ini sebenarnya Abdullah ini tidak salah. Kenapa? Karena dia buta, nggak tahu kalau Nabi sedang menerima tamu. Lah, Nabi sebagai manusia biasa itu agak sedikit, akhirnya tamunya itu pulang, nggak jadi. Akhirnya Nabi, begitu Abdullah datang itu Nabi melengos, Nabi cemberut. Abasa wa tawalla, abasa cemberut sapa Nabi, wa tawalla dan berpaling sapa Nabi. Kenapa Nabi
berpaling dan cemberut karena Nabi waktu itu sedang sibuk melayani dialog dengan pembesar Quraisy musyrik, dan Nabi pingin agar orang itu bisa masuk Islam. Toh Abdullah bin Ummi Maktum sudah muslim, dan kalau mau diajarikan bisa nanti setelahnya. Lah, Nabi mengo, Nabi cemberut, Nabi bermuka masam, itu langsung ditegur oleh Allah. Langsung diingatkan oleh Allah, turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa cemberut, wa tawalla dan berpaling, anja'ahul a'ma ketika datang kepada Nabi Muhammad seorang laki-laki buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Habis Nabi habis Nabi ditegur oleh Allah dengan ayat ini, dan ayat ini ditaruh dalam Al-Quran sehingga semua orang tahu bahwa Nabi itu pernah melakukan cemberut itu. Nabi merasa bersalah, Nabi merasa menyesal ketika ditegur oleh Allah. Maka setiap Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, nak? Coba lihat. Marhaban biman atabani fihi Rabbi. Apa artinya? Selamat datang wahai orang yang telah menjadikan saya ditegur, dimarahi oleh Allah. Jadi Nabi gak tersinggung. Setiap ketemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi langsung berdiri mengatakan, marhaban, selamat datang wahai orang yang telah saya ditegur oleh Allah. Bukan hanya itu, saking Kanjeng Nabi menyesal karena pernah bersikap seperti itu, lihat apa yang terjadi. Wa yabsutu lahu ridaahu. Kalau Nabi pas serbanan itu, nak, ridanya Nabi itu digelar. Untuk apa? Dilewati oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Saking Nabi menghormati Abdullah bin Ummi Maktum yang dibela oleh Allah, yang menjadikan Nabi dimarahi oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Abasa wa tawalla. Paham ya? Nah, sudah, mari kita lanjutkan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma utawi apa iku yudri meruhake apa maka ing sira, ayu tegesi meruhake apa maka ing sira, la'allahu menawa a'ma iku yazakka suci sapa a'ma. Fihi iku ing dalam lafadz yazakka idghamut ta'i utawi mengidghamkan ta fil asli ing dalam asale, fi zai ing dalam zai, asalnya ya tazakka, akhirnya taknya dibuang dimasukkan ke dalam za. Apa artinya? Ya tatahharu, ya tatahharu nyuciake, ya tatahharu nyuciake, ya tatahharu nyuciake sapa a'ma minad dunubi saking dosa-dosa, bima sebab barang yasma'u kang ngrungu sapa a'ma mingka saking sira, au yadzakkaru utawa ngalap pitutur, au yadzakkaru utawa ngalap pitutur sapa a'ma fihi ing fi titik fihi ini urusan lafad, fihi iku tetap ing dalam lafad yadzakkaru idghamut ta'i utawi mengidghamkan ta, idghamut ta'i utawi mengidghamkan ta fil asli ing dalam asale, diidghamkan fil dzali ing dalam dzal, asalnya ya tadzakkaru menjadi yadzakkaru.
Apa maknanya? Yatta'idu, ngalapi tutur sopo a'ma. Fatamfa'a mungko bermanfaat hu ing a'ma opo az-zikra peringatan, ay al-idatu tegese peringatan, al-masmu'atu kang den rungu mingka saking sira, wa fi qiraatin lan iku ing dalem siji bacaan binasbi tamfa'ahu kelawan nasabe lafat tamfa'ahu. Jawabat taraji hale tadi jawabe taraji. Sudah. Nabi diingatkan lagi, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kenapa kamu cemberut? Kenapa kamu berpaling ketika datang kepadamu seorang buta yang ingin belajar? Wa ma yadzakkaru la'allahu yazzakka. Kamu kan enggak paham. Barangkalinya Allah itu, barangkali orang buta itu mendengar nasihatmu, dia bisa yazakka. Apa yazakka itu? Membersihkan dirinya dari dosa. Yatatahharu minadz-dzunub bima yasma'u minka. Jadi jangan meremehkan orang. Di sini ada orang besar, di sini ada orang kecil. Di hadapan Allah semuanya sama. Lah, orang kecil yang datang itu ketika kamu nasihati bisa saja dia kemudian mengambil manfaat dari nasihatmu dengan jalan membersihkan diri dari dosa. Pernah kan anak-anakku ada kejadian, ada seorang kiai besar, terus tiba-tiba datang seorang bajingan. Lah, kiai besar ini kemana-mana dia punya karomah. Kemana-mana dia pergi itu awan itu ikut terus. Kayak saya tadi itu diikuti awan terus, tapi awannya di belakang, saya di depan, sehingga tetap panas gitu. Diikuti awan, awannya itu ikut. Kemana-mana dia gak pernah menemukan panasnya matahari, karena hebatnya orang ini. Suatu saat sang kiai besar ini duduk-duduk dalam kondisi ya dingin karena dinaungi oleh awan, sementara kanan kirinya panas. Tiba-tiba datang seorang yang banyak dosa ikut duduk di sampingnya kiai itu. Ikut duduk di sampingnya kiai itu karena pingin ngalap barokai kiai. Mudah-mudahan awak-awakan diri yang kotor ini kalau dekat dengan kiai bisa menjadi bersih. Ini pentingnya anak mundo. Anak mundo itu sekalipun dia nggak pintar, sekalipun dia nggak hebat urusan ilmunya, tapi dia sudah dekat dengan orang alim. Dia dekat dengan orang yang ahli ibadah. Pancaran cahaya dari orang-orang yang ahli ibadah itu masuk ke kalian. Kalian dekat dengan Mbah Wahab, kalian dekat dengan Mbah Usman, kalian dekat dengan Mbah Fatah, kalian dekat dengan Mbah siapa itu satunya? Mbah Wahab, kalian dekat dengan Mbah Jamal. Itu sudah kelebihan tersendiri. Karena apa anak-anakku? Tidaklah seseorang itu didekatkan dengan orang yang baik kecuali orang ini insya Allah akan ditakdir baik. Maka syukuri kalian mundo itu. Tidak semua orang oleh Allah dipilih untuk mendekat ke orang baik. Berapa banyak orang yang mendekat ke orang baik dengan yang mendekat ke orkes? Wakes yang mendekat ke tempat-tempat maksiat, sedangkan kalian ditarik oleh Allah dekat ke masjid, dekat ke ngaji. Itu alhamdulillah. Syukuri itu. Walaupun hari ini kamu belum pinter-pinter, gak apa-apa, yang penting bener. Kawi opo pinter tapi gak bener. Sing bagus itu adalah pinter tur bener. Saya teruskan.
Karena orang ini merasa hina, merasa rendah, ya Allah, saya ingin mendekat ke Pak Kiai itu, barangkali saya dapat barokah sehingga saya bisa menjadi lebih bersih, bisa menjadi orang yang ingat kepadamu ya Allah. Dia merasa hina. Oleh karena dia merasa hina, dia ingin duduk dengan orang baik. Loh, ternyata anak-anakku kiainya bilang, ngapain kamu duduk dengan saya? Enggak level tahu. Oh, enggak level itu. Enggak level kamu duduk di sini. Sana. Kalau kamu enggak pergi, biar saya yang pergi. Karena kamu kotor, sedangkan saya bersih. Kamu kepanasan, saya diikuti oleh apa? Oleh awan. Yang satu karena banyak dosa tawadu merasa hina, sedangkan yang satu karena memiliki karomah merasa sombong. Akhirnya orang yang jelek, yang banyak dosa itu berjalan meninggalkan orang yang baik itu. Dalam hatinya, ya Allah, di dunia saja saya sudah ditolak oleh kekasihmu. Ya Allah, bagaimana nanti saya di akhirat? Jangan-jangan saya juga ditolak oleh Rasulullah, jangan-jangan saya juga ditolak olehmu ya Allah. Dasar tubuh yang penuh dengan dosa, pergi sambil menangis. Anak-anak kuntilala, apa yang terjadi? Awan itu ikut pergi naungi orang yang jelek ini. Jadi awannya itu ikut pergi ngejar orang yang jelek ini, sehingga orang yang jelek ini kemudian dingin dinaungi awan, sedangkan orang yang baik, kiai besar yang sombong itu kemudian kepanasan. Ini adalah informasi dari Allah bahwa sekalipun orang itu kelihatan jelek, kita tidak boleh menjelek-jelekannya. Sekalipun kita adalah orang baik, tidak perlu kita membaik-baikkan diri dengan melecehkan orang lain. Karenanya Rasulullah dikasih tahu, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu enggak tahu al-a'ma yang datang kepadamu itu ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan pelajaran, mendapatkan nasihat biar dia bisa yazakka, yatatahharu minad dunub. Apa artinya nak? Membersihkan diri dari dosa bima yasma'u minka, sebab apa-apa yang ia dengar darimu. Au yadzakkaru fa'atanfa'hu dzikra, atau dia bisa mengambil pelajaran dari nasihatmu sehingga mauidhahmu yang didengar oleh orang tersebut menjadi bermanfaat. Itu a'ma. Terus Allah menjelaskan, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Amma man anapun utawi wong, amma man anapun utawi wong istaghna kang semugih sapa man bil mali sebab bondo, fa anta hale utawi fa anta mungko utawi sira Muhammad lahu marang man iku tasadda madhep sapa sira. Langsung saja, tuqbilu madhep sapa sira, wa tata'arradu lan marek sira, wa ma lan ora iku alaika ing ngatasi sira, Allah utawi yen to ora ya zakka beriman sapa man, ayyuminu tegesi beriman sapa man. Apa artinya? Sedangkan orang musyrik, pembesar Quraisy yang musyrik itu, di mana kamu menghadapinya dengan serius, paham ya? Kalau tadi pelengosi, ya, diberpalingi, sedangkan yang ada di depannya itu apa? Dihadapi dengan baik. Bahkan Nabi mendekat ke orang itu. Orang itu adalah orang yang kaya raya, yang Nabi berharap agar orang itu masuk Islam. Kamu ndak tahu bahwa orang itu wa ma 'alaika alla yazakka, kamu nggak tahu bahwa orang itu nggak akan beriman kepadamu.
Ya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Apa artinya? Adapun orang yang datang kepadamu berusaha mendekati kamu, wa huwa yakhsha, dia orang yang punya perasaan khasyah. Apa khasyah itu? Takut kepada Allah. Paham ya, Nak? Ada dua orang, yang satu kaya tapi musyrik, yang satu buta tidak punya apa-apa. Nabi sebagai manusia biasa, Nabi menghadapi orang itu dengan serius. Karena apa? Karena waktu itu Islam masih sedikit, agar kalau orang itu masuk Islam, Islam semakin kuat karena berdakwah. Sedangkan orang yang sudah nyata-nyata beriman dan ingin membersihkan diri ini, oleh Nabi disikapi dengan melengos dan berpaling. Maka kata Allah, orang yang engkau palingi itu dia adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Sedangkan orang kaya pejabat itu adalah orang yang tidak akan beriman kepadamu sekalipun kamu hadapi. Jadi cukup pelajaran kita sampai di sini. Wa huwa yakhsha. Terakhir, fa anta anhu talaha. Sedangkan kamu dari orang yang takut kepada Allah itu sibuk. Sibuk itu sibuk berbicara dengan orang kafir tadi, sehingga tidak menghiraukan kedatangan orang yang beriman. Paham ya, Nak? Jangan meremehkan orang, jangan mengecilkan orang. Sebab kita tidak tahu mana yang beriman, mana yang bertakwa. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu ditentukan oleh ketakwaannya, keimanannya. Saya kira cukup untuk makna. Barangkali ada yang mau bertanya? Masih ada waktu 5 menit. Bertanya apa saja silahkan. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ingat, pelajarannya Abah mudah. Yang penting kamu bisa maknai, bisa membaca, dan bisa menterjemah. Ya, bisa menterjemah. Tidak perlu bisa menerangkan seperti keterangannya Abah tadi. Yang penting abasa wa tawalla. Abasa Nabi merengut, wa tawalla dan Nabi berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang buta. Orang buta itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa Nabi berpaling? Kenapa Nabi merengut? Alasannya kenapa? Karena Nabi sedang datang tamu besar, ya. Cukup begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paketnya berapa di sini? Berapa tahun? 1 tahun. 2 juz. 3 juz. Patang nanti lulusan Nabi harus berapa? Berapa? 15 juz. Bisa ya? Lulus Aliyah sudah. Apa kalian ini andalannya apa juga? Loh, apa? Hari Jumat.
Pelajaran tauhid masuk kabeh ta iki, Mas? Masuk kabeh. Oh, ten. Mboten masuk tarik.